Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Adinda Nur Fatia, Bartolomeus, saya sendiri Dwi Mutia, Fitriana Renova, Kintan, Puspa, dan Sabrina Samil akan menjelaskan tentang uji kuantitatif dan kualitatif dari vitamin C. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air dan sering digunakan sebagai suplemen. Vitamin C adalah vitamin yang paling tidak stabil dari semua vitamin. Hal ini dikarenakan vitamin C mudah rusak dalam proses pembuatannya dan proses penyimpanannya. Vitamin C dapat berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan sebagai antioksidan yang menetralkan radikal bebas di dalam darah maupun cairan. Vitamin C ini dapat dianalisis menggunakan dua cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya vitamin C di dalam sampel, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui kadar vitamin C di dalam sampel. Prinsip dalam pengujian ini menggunakan betadine sebagai indikator keberadaan vitamin C. Pada kemasan betadine tertera bahwa betadine mengandung povidone iodin 10% yang mana setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Kelarutan dari vitamin C sendiri atau asam askorbat itu mudah larut dalam air, lalu agak sukar larut dengan etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dan dalam benzen. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pipet tetes, betadine sebagai indikator, jeruk nipis, vitamin C tablet, tomat, minuman sari buah, jambu biji, dan alpukat. Langkah pertama, meneteskan betadine sebanyak 10 tetes ke dalam 6 wadah yang berbeda. Langkah selanjutnya, meneteskan sampel ke dalam masing-masing wadah yang telah berisi betadine atau iodin hingga terjadi perubahan warna. Kemudian, perubahan warna yang terjadi tersebut diamati. Pengujian vitamin C kali ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengujian secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui keberadaan vitamin C atau asam askorbat yang terkandung dalam sampel. Beberapa larutan sampel ditetes pada larutan iodin dan diamati perubahan warna dari larutan iodin hingga menjadi jernih atau memudar. Larutan iodin yang digunakan berupa betadine yang mengandung povidone iodin sebanyak 10% yang setara dengan iodin 1%. Larutan betadine tersebut digunakan sebagai indikator. Pengujian vitamin C menggunakan sampel berupa jeruk nipis, jambu biji, vitamin C tablet, minuman sari buah, tomat, dan alpukat. Apabila larutan iodin atau betadine diteteskan dengan sampel yang mengandung vitamin C setetes demi setetes, maka warna dari larutan iodin tersebut perlahan-lahan akan memudar atau menjadi jernih. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin. Metode uji vitamin C tersebut dapat disebut juga sebagai metode titrasi iodometri. Pengujian vitamin C secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung kadar vitamin C atau asam askorbat yang terkandung dalam sampel. Rumus perhitungan kadar adalah jumlah tetes betadine dibagi dengan jumlah tetes sampel
dikalikan dengan 100%. Pengujian vitamin C menggunakan indikator larutan iodin atau betadin menunjukkan hasil positif apabila warna iodin memudar atau menjadi jernih. Berdasarkan hasil pengujian vitamin C secara kualitatif dan kuantitatif yang telah dilakukan, diperoleh semua sampel mengandung vitamin C dengan kadar yang berbeda-beda. Kadar vitamin C yang diperoleh dalam sampel dari yang paling tinggi ke paling rendah adalah vitamin C tablet, jeruk nipis, jambu biji, tomat, minuman sari buah, dan alpukat. Semakin sedikit jumlah tetesan larutan sampel yang diperlukan untuk memudarkan atau menjernihkan warna larutan iodin, maka semakin tinggi kadar vitamin C yang terkandung dalam sampel tersebut. Kesimpulan yang saya dapat dalam percobaan kali ini ialah perubahan warna pada sampel setelah ditetes iodin terjadi karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin yang dinamakan juga dengan metode titrasi iodinometri. Lalu semakin sedikit jumlah larutan sampel yang diperlukan, maka semakin tinggi juga kadar vitamin C yang terkandung dalam sampel. Kadar vitamin C yang paling tinggi ialah pada sampel vitamin C tablet dengan kadar 71,43%, sedangkan kadar vitamin C yang paling rendah terdapat pada sampel alpukat dengan kadar 11,11%. Sekian penjelasan dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.